Lur, selamat datang di Ngidul Ngelebu Film Jadul. Kabar gimana? Kabar semua gimana kabarnya? Selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian dulur-dulurku tercinta setanah air yang menjalankan ya. Gimana? Udah mulai war takjil belum kalian? Udah denger suara orang-orang bangunin sahur belum? Ya pokoknya sehat-sehat lah buat kita semua lur, dan lancar ibadahnya buat yang menjalankan ya. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Cinta itu buta saat pacaran dan mata baru terbuka setelah menikah. Kali ini kita akan mengidul film bergenre action kriminal sci-fi yaitu Project Power tahun 2020. Mengisahkan tentang sebuah kapsul yang mampu memberikan kekuatan super bagi siapapun yang menelannya selama 5 menit saja. Namun di lain sisi ada seorang pria yang berusaha mencari putrinya karena telah diculik oleh oknum pencipta kapsul tersebut. Seperti apakah keseruan film kekuatan super satu ini? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan laknat dari dulurku Aris Hidayat ya. Cak, mau nanya, apakah bumi ini konon ada makhluk yang sangat baca selengkapnya? Gelut aja gimana kalau kita gelut lur? Mau nggak? Sabar, puasa, sabar. Monggo sketch akan. Berlatar di masa depan, tepatnya di kota New Orleans, Amerika. Pada jam 3 pagi, kontainer-kontainer diangkut ke truk dari kapal kargo di pelabuhan. Salah satu kontainer dibawa ke suatu tempat oleh seorang distributor yaitu Biggie yang sudah ditunggu oleh beberapa pengedar narkoboy. Di antaranya adalah pria bernama Newt. Biggie menjelaskan bahwa kali itu dia tidak membawa narkoboy, melainkan suatu barang luar biasa hebat yang akan diberikan secara gratis lur, dan mempersilahkan semua pengedar untuk menjualnya. Barang itu adalah kapsul yang dinamakan Power, dan siapapun yang meminumnya akan mendapatkan kekuatan super secara random sesuai masing-masing gen manusia selama 5 menit saja lur. Dan inilah proyek kekuatan. Welcome, my young entrepreneurs. I give you a product free. You sell it. This is power. Ketika kapsul Power sudah tersebar, banyak orang-orang menelpon ke 911 karena melihat kejadian aneh dari orang yang menenggak kapsul tersebut. Dari yang bisa mengangkat mobil sampai tidak bisa terluka lur. Namun polisi menganggap itu hanyalah telepon iseng karena yang dilaporkan tidak masuk akal. Dan peredaran kapsul Power hanya diketahui oleh beberapa orang saja, termasuk segelintir polisi. Lalu singkat cerita, 6 minggu kemudian, sepupu Newt yaitu Robin bekerja menjadi kurir dan menjual kapsul Power sesuai harga pasaran yaitu $500. Robin pun bertemu dengan 3 remaja yang ingin membelinya. Namun ternyata mereka berniat merampok semua kapsul Power milik Robin. Tak lama kemudian datanglah seorang detektif bernama Frank yang mengancam akan menembak mereka bertiga jika kapsul itu tidak diserahkan. Salah satu remaja pun nekat akan menenggak kapsul yang harus dipelintir dahulu sebelum ditelan lur. Namun Frank memberitahu bahwa tidak semua kapsul memberikan kekuatan, karena juga ada yang membuat tubuh langsung meledak. Mereka bertiga pun akhirnya ketakutan lalu diusir pergi dari sana. Dan ternyata Frank kenal baik dengan Robin. Bahkan Frank adalah pelanggan tetap yang membeli kapsul-kapsul Power jualan Robin. Karena untuk melawan penjahat yang menggunakan kekuatan dari kapsul Power, Frank juga harus menggunakannya agar kekuatan mereka setara. Gentlemen, on your knees, hands behind you. Twisted, Tony. But that's only if you have... You can go now. Bad guys using this cops single-handed, just trying to level the playing field. Setelah itu Frank pun membeli kapsul Power dari Robin dan juga memberikan motor sitaan polisi yang tadi dia pakai sebagai hadiah ultahnya Robin. Betapa senangnya Robin mendapatkan hadiah tersebut yang langsung dibawa ngebut OTW pulang ke rumah. Robin pun menyimpan semua uang hasil jualannya di sebuah kotak hijau yang kuncinya disembunyikan di balik figura foto bersama sang ayah, dan terlihat uang tabungannya yang sudah cukup
cukup banyak lur, karena sebenarnya Robin bercita-cita menjadi penyanyi rapper ternama. Di lain sisi, seorang pria bernama Arthur atau biasa dipanggil Art mendatangi kediaman Newt di sebuah rusun. Art mengaku-ngaku telah diutus bosnya untuk mengantar paket berisi kapsul power. Namun karena Newt tidak percaya, dia pun akan menelpon kenalannya untuk memastikan terlebih dahulu. Di saat itulah Art membuka rantai kuncian pintu dengan tali, dan ketika masuk terlihat banyak kapsul power di dalam sana. Art pun langsung menodongkan pistolnya ke Newt yang setengah tubuhnya sudah membusuk gak karuan lur. Art pun terus memburu Newt yang berusaha kabur, dan ternyata tujuan Art datang ke sana untuk menggali informasi siapakah distributor yang memberikan Newt semua kapsul-kapsul power itu. Karena sudah terpojok, Newt pun akhirnya menenggak kapsul power yang merubahnya menjadi manusia api. Bahkan peluru Art sama sekali tidak mempan baginya. Lalu yang terjadi, Newt pun nekat menenggak kapsul melebihi dosisnya, yaitu 3 kapsul sekaligus agar durasi kekuatannya bertahan lebih lama. Namun Art yang cerdik sudah menunggunya di toilet dengan bathtub penuh dengan air dan juga kain yang sangat basah. Begitu Newt berhasil ditangkap, ternyata cara itu berhasil melemahkan kekuatan apinya lur. Art pun terus memukuli Newt sambil bertanya, siapakah yang mendistribusikan kapsul power? Karena mulai sesak nafas, Newt akhirnya memberitahu bahwa dia mendapatkan kapsul-kapsul itu dari seorang pria bernama Biggie. Namun tak lama kemudian, karena mengkonsumsi kapsul melebihi batas alias overdosis, sontak tubuh Newt pun meledak. Robin dibangunkan ibunya agar segera berangkat sekolah, dan dia melihat berita tentang kediaman Newt yang sudah terbakar. Sementara itu, alhamdulillahnya Art masih hidup meski tangan kanannya terkena luka bakar dan memperban lukanya di pom bensin Shell yang Pertamaxnya nggak oplosan tentunya. Oh my god! Art yang tadi mengambil HP Newt pun mengetahui jika Newt memiliki sepupu yaitu Robin. Untuk menggali informasi, Art pun memancing Robin dengan memberikan pasokan baru kapsul power, dan mereka akan bertemu di tempat biasa yaitu Resto Sabana Cabang Amrik. Di lain sisi, kepolisian pun dikerahkan termasuk Frank, rekannya Landry, dan kapten polisi yaitu Crane untuk mengatasi perampok bersenjata di sebuah bank yang sudah menyandra beberapa orang. Akan tetapi anehnya sekelompok orang berjas meminta semua polisi untuk mundur karena mereka yang akan menangani masalah tersebut. Merasa curiga dengan situasi yang terjadi, Frank akhirnya nekat masuk ke dalam bank sendirian lewat pintu belakang. Namun sebelum itu Frank menenggak kapsul power yang membuat kulitnya sangat-sangat amat keras lur, karena dia yakin perampok di dalam juga menggunakan kapsul power. Perlahan-lahan Frank pun masuk ke dalam, yang ternyata perampok itu memiliki kekuatan untuk berkamuflase. Dan Frank pun berhasil menaklukkan perampok itu, bahkan kulitnya tidak bisa ditembus peluru meski benturannya membuat pembuluh darah matanya pecah. Akan tetapi Crane tetap memberikan skors ke Frank karena dia tahu Frank telah menggunakan kapsul dan itu dianggap melanggar. Frank pun sempat emosi karena tidak ada hukum resmi yang melanggar penggunaan kapsul power, dan setiap ada kasus serupa selalu saja ada sekelompok orang-orang berjas yang menghentikan polisi lur. Frank pun beranggapan bahwa Crane terlalu manut dengan orang-orang berjas itu, dan Frank yakin Crane pasti mengetahui lebih banyak informasi darinya tentang kapsul laknat tersebut. Crane pun mengatakan bahwa orang-orang berjas itu sebenarnya adalah orang-orang suruhan dari mereka yang berkuasa dan telah menekannya agar tidak menyelidiki tentang kapsul power. Crane pun menunjukkan foto Art ke Frank, lalu memberitai rumor bahwa Art adalah bandar yang menyebarkan kapsul power dan bisa diselidiki oleh Frank. Malam harinya di Resto Sabana, Robin akhirnya datang dan diam-diam Art pun merobek ban motornya.
Karena tidak menemukan Newt di sana, dengan terpaksa Robin pun mendorong motornya OTW pulang ke rumah. Dan saat berada di jalanan yang sepi, Art pun langsung menculiknya. Robin dibawa ke tempat sepi dan diberitahu bahwa Newt sudah mati. Namun karena Robin hanyalah kurir yang tidak tahu banyak informasi tentang kapsul power, Art pun memberi ancaman palsu akan membunuh ibunya jika Robin tidak mau membantu. Even stranger, but I need to have a conversation with you. That leads us to where to, huh? I need to know where the source is. And acting like you don't know shit. And I'm gonna go kill your mother. Got to find that source. Get to the top of the food chain. Di markasnya, Biggie dan bosnya, sang pimpinan proyek kapsul power yaitu Gardner, kedatangan seorang tamu penting, sebut saja Marpuah, yang memiliki koneksi ke seluruh kartel-kartel narkoboy di Amerika Selatan, dan Marpuah ingin membeli banyak kapsul power. Biggie menjelaskan bahwa kapsul power akan menjadikan Marpuah wanita paling berkuasa se-Amerika Selatan, bahkan bisa menggulingkan pemerintahan. Sementara itu Robin yang meminta tolong ke Frank ketahuan oleh Art dan HP-nya pun langsung disita. Lalu Robin memberitahu bahwa ada nomor telepon yang bisa dihubungi ketika pengedar kapsul atau kurirnya sedang dalam masalah. Setelah menelpon nomor itu, Robin pun diperintahkan datang sendirian ke sebuah gudang supermarket dan meminta susu jahe anget sebagai kode bahwa Robin adalah pengedar atau kurir. Sesampainya di depan supermarket, Art pun mengarahkan Robin untuk mengulur waktu saat bertemu orang di gudang, sedangkan Art akan menyelinap diam-diam seperti pengunjung biasa. Ketika diarahkan masuk ke suatu ruangan, Robin pun bertemu seorang pria, sebut saja Paijo. Lalu dia melaporkan tentang Art yang telah membunuh Newt dan sekarang berada di luar supermarket. Mendengar itu nggak pakai lama, Paijo pun langsung menenggak kapsul power dan menyetel timer selama 5 menit untuk mengetahui waktu habisnya. Lalu Paijo pun menyuruh anak buahnya untuk menyerang Art yang sudah ada di gudang dan membawa Robin pergi dari sana dengan truk, karena ternyata ruangan tadi ada di dalam kontainer, lur. Art berhasil membunuh semua musuh di sana dan bahunya tertembak oleh Paijo. Lalu ketika masuk ke ruangan untuk menyelamatkan Robin, Art sempat berhalusinasi bahwa sosok yang di depannya adalah putrinya, yaitu Tracy. Di dalam kontainer ada ruangan lain yang terdapat banyak layar, lur, dan ternyata semua pengedar juga siapapun yang menenggak kapsul di New Orleans selama ini dipantau dari satelit, karena di setiap kapsulnya memiliki chip. Dengan kata lain, mereka tak lebih dari sekedar kelinci percobaan untuk menguji kekuatan kapsul power. Selain itu juga terlihat para sultan yang berminat untuk membeli kapsul power, dan Art harus segera menghentikannya sebelum penyebaran kapsul semakin meluas di luar kota New Orleans. Potential buyers means I'm running out of time. People that you're selling to, they're the lab rats. The government won't let them test it, so they test it on us. They're logging powers. Chips in every capsule. Tak lama kemudian Paijo pun kembali hidup karena dia memiliki kekuatan penyembuhan. Namun Art berhasil membunuh Paijo ketika waktu kekuatannya sudah habis. Art yang kondisinya semakin melemah meminta tolong ke Robin untuk diobati karena dia harus menemukan putrinya yang diculik. Dan Art memberitahu bahwa tubuh Newt meledak akibat overdosis, bukan karena dibunuh olehnya. I was just trying to find my daughter. You killed my cousin. I did kill him. Art pun dibawa ke klinik hewan tempat ibunya Robin bekerja untuk dikeluarkan peluru dan dijahit lukanya. Lalu Robin mengatakan bahwa dia belum pernah mencoba kapsul power karena pernah ada seorang gadis yang langsung tewas padahal hanya menenggak satu kapsul saja. Satu-satunya alasan Robin tetap menjual kapsul-kapsul itu karena dia butuh banyak uang untuk operasi ibunya yang menderita diabetes akut, lur, juga untuk menggapai cita-citanya menjadi penyanyi rap. Awalnya Art menganggap Robin bercanda, tapi begitu Robin bisa mengimprovisasi kata-kata menjadi lagu rap yang ciamik, Art pun yakin jika Robin akan menjadi penyanyi rap ternama. Well, my mother has diabetes and no health insurance. How you gonna leave your mark? I rap. I'm gonna go off the top. Give me a word. Feline.
In these waters, you won't catch me drowning. Dollar bills I'm gonna be counting. Like Dion of Sea Line. Or maybe I meant Celine. Smoke that. You're good. Damn good. That's your power. Di lain sisi, Frank datang ke rumah Robin. Di sana ada seonggok mobil dengan stiker perusahaan Telios dan Frank melihat orang-orang berjas yang ternyata berasal dari perusahaan tersebut. Mereka sedang menginterogasi ibu Robin untuk menanyakan keberadaan putrinya, tapi jelas dia tidak tahu di manakah Robin berada karena biasanya jam segitu Robin sudah pulang. Untuk mengusir kedua pria itu, Frank pun masuk ke kamar mandi dari jendela, membasahi badannya dan berpura-pura menjadi pacarnya ibu Robin. Mereka berdua pun sempat curiga karena rumah itu harusnya ditinggali oleh Robin dan ibunya saja. Namun Frank terus memojokkan mereka hingga akhirnya pergi dari sana. Dan Frank segera melakban HP ibu Robin di mobil mereka agar bisa dilacak. Oh, what the hell, you guys? What you doing in my back? Did either of these men came into our house? Your time, Mrs. Riley. Dari layar satelit, Art pun tahu jika malam itu akan ada pertemuan antara Biggie dan para calon pembeli di suatu tempat untuk mendemonstrasikan kapsul power. Art berserta Robin pun segera OTW ke lokasi tersebut, dan dalam perjalanan Art menjelaskan tentang perusahaan Telios, yaitu kontraktor pertahanan swasta yang pertama kali menemukan ide pembuatan kapsul power. Ternyata dulunya Art adalah pasukan elit Amerika yang menjadi bahan eksperimen kapsul power bersama rekan-rekan militernya. Telios memasukkan mereka ke suatu ruangan penuh radiasi dan juga memodifikasi gen demi mengubah pasukan elit agar memiliki kekuatan super. Sebenarnya dulu Art pernah sekali menenggak kapsul tersebut, namun kekuatannya begitu mengerikan hingga melukai banyak orang dan bahkan Art sampai hampir mati. Lalu beberapa tahun kemudian putri Art yaitu Tracy pun lahir, yang ternyata kekuatan super ada di dalam gennya, atau dengan kata lain Tracy adalah satu-satunya manusia yang memiliki kekuatan super secara permanen tanpa perlu menenggak kapsul karena mendapat warisan kekuatan dari gen ayahnya. Sampai akhirnya Telios mengetahui kabar tersebut, mereka ingin meneliti Tracy dan dia pun diculik paksa saat Art membawa kabur putrinya. Radiation, mess with the genes and the superheroes. Damn near killed me. So I said I'm not trying that shit no more. Anyway, when Telios caught wind like they did on me, that's when we just took off. Mereka pun akhirnya sampai di lokasi demonstrasi yang tersembunyi di dalam toko peminjaman uang. Begitu melihat sepasang kekasih yang merupakan calon pembeli, Art pun berakting seolah-olah kobam dan menabrak mereka untuk mengambil kunci motornya. Kunci itu pun diberikan ke Robin sebagai imbalan karena telah membantu. Namun Art akan masuk sendirian ke dalam dan meminta Robin menunggu di sana. Gak pakai lama, Art langsung membunuh penjaga di pintu depan, lalu memakai kartu akses mas-mas itu untuk masuk ke ruang demonstrasi. Sementara itu di dalam, Biggie sudah memulai presentasinya tentang kapsul power ke Bu Marpuah dan calon pembeli lainnya, bahwa tujuan kapsul itu diciptakan adalah untuk evolusi umat manusia. Bahkan para pembeli juga bisa menggunakan kekuatan kapsul power untuk memperoleh kekuasaan absolut. Lalu Biggie menjelaskan bahwa kekuatan dari kapsul power adalah pengembangan dari kemampuan unik banyak hewan, seperti kadal yang bisa menumbuhkan bagian tubuh yang hilang, gurita yang mampu berkamuflase di dasar laut, katak Wolverine yang bisa mematahkan tulangnya untuk dijadikan senjata, dan masih banyak lagi yang akan menyesuaikan dengan potensi genetik di DNA manusia hingga mendapatkan kekuatan supernya masing-masing, lur. Jika para calon pembeli juga berinvestasi di perusahaan Telios, maka penelitian akan dilanjutkan ke tahap akhir, dan suatu hari nanti manusia pasti mendapat kekuatan secara permanen tanpa perlu menenggak kapsul lagi. Meski begitu, tidak semua manusia akan cocok dengan kapsul dan membuat tubuhnya meledak seketika. Maka dari itu Biggie sudah menciptakan sebuah tangki super canggih yang bisa mengatasi masalah tersebut dengan menyesuaikan kondisi DNA manusia. Our goal is simple. The next evolution of the human species. To create chaos. Negotiate your reality. All the genetic potential just waiting to be released. Punch, they strangle, they thermoregulate. As we work to a compound that we have to tank. Seorang wanita kobam pun dijadikan bahan uji coba dengan menelan kapsul power. Kekuatannya muncul, yaitu menjadi wanita es, dan ketika tubuhnya akan meledak karena DNA-nya menolak, tangki dapat menyesuaikan kondisi DNA-nya agar kembali stabil, lur.
What's gonna happen? Don't worry, this tank is completely safe. Just like Frozen. Art yang berhasil menyelinap masuk pun mendengar semua penjelasan itu dan membunuh salah satu penjaga di sana. Tak lama kemudian penyamaran Art pun terbongkar dan dia langsung mengancam akan membunuh Biggie jika ada yang berani menyerangnya. Namun kekacauan terjadi karena Marpuah dan orang-orangnya berniat mencolong satu koper kapsul power. Lalu yang terjadi? We just gonna take the pills. Marpuah berhasil kabur membawa kopernya. Sementara itu peluru tembakan mengenai mesin tangki yang membuat sistemnya error dan kondisi tubuh wanita itu pun menjadi tidak stabil hingga akhirnya tewas membeku. Di saat yang sama, Art berhasil membunuh semua musuh. Dia langsung menembak jari tangan Biggie dan mengancam akan membunuhnya jika tidak memberikan informasi. Dengan terpaksa Biggie mengatakan bahwa pimpinan proyek kapsul power adalah seorang wanita bernama Gardner dan kemungkinan dia sedang berada di kapal kargo bernama Genesis. No need of this. Sementara itu Frank yang mengikuti dua orang Telios juga sampai di depan lokasi demonstrasi dan bertemu dengan Robin. Frank pun menunjukkan foto Art dan mengatakan jika dia adalah bandar kapsul power. Namun Robin langsung membantahnya karena Art adalah pria baik-baik yang ingin menghentikan penyebaran kapsul dan menemukan putrinya yang diculik. Meski begitu Frank jelas tidak percaya dan langsung masuk ke dalam untuk menodong Art yang sedang berhadapan dengan Biggie. Art pun pura-pura menyerah, tapi begitu ada kesempatan, pistol Frank pun direbutnya. Sedangkan Biggie diam-diam menenggak kapsul yang ternyata kekuatannya adalah mengubah dirinya menjadi Hulk versi lebih mengerikan, lur. Dan untungnya Art berhasil membunuh Biggie dengan ledakan. Namun Art tidak melawan saat diborgol oleh Frank dan dimasukkan ke mobilnya. Robin pun berusaha membantu, tapi Art memintanya untuk segera pulang. Saat OTW ke kantor polisi, Frank pun melapor ke atasannya Kapten Crane bahwa Art sudah dia tangkap. Lalu Art pun menjelaskan bahwa putrinya telah diculik dan berusaha menyadarkan Frank apa yang sebenarnya terjadi. Mulai dari uji coba kapsul di New Orleans, pemerintah lokal disuap agar tutup mulut, dan atasan Frank juga termasuk orang suruhan mereka. Art yakin sebentar lagi mereka pasti dikepung, Frank akan dibunuh, sedangkan Art akan ditangkap. Karena orang-orang itu masih melakukan uji klinis sampai kapsulnya stabil agar bisa diproduksi secara massal, dan formula yang digunakan untuk menyempurnakan kapsul power ternyata berasal dari DNA putri Art, yaitu Tracy. Frank pun akhirnya percaya dengan perkataan Art. Lalu Art meminta satu kapsul power untuk jaga-jaga dan juga menyuruh Frank pergi dari sana agar tidak dibunuh. Sementara Art memang ingin ditangkap agar bisa semakin dekat dengan lokasi putrinya diculik. Di lain sisi Robin melihat pria berjenggot yang menculik Tracy, sebut saja Supangat, dan langsung mengikuti mobilnya. Here, doing field testing. Then they'll mass produce it. They're gonna kill you. Gonna take me, my daughter, sooner. Well, your kid has something to do with it. Where you think they got the formula from? You still got them pills on you? Art pun dibawa ke kapal Genesis di pelabuhan dan Gardner sang pemimpin proyek memerintahkan Supangat serta anak buahnya untuk membawa Art ke bagian bawah dek kapal. Sementara Frank dan Robin yang menguntit sampai ke sana akhirnya bertemu, dan sebagai detektif yang begitu jujur serta berdedikasi, Frank akan masuk sendirian untuk menyelamatkan Art sekaligus menghentikan proyek mengerikan ini bagaimanapun caranya. Sedangkan Robin diminta mengintai di luar sambil memakai TWS yang tersambung agar mereka bisa saling komunikasi.
Setelah itu Frank menenggak kapsul dan berusaha melewati gerbang dengan mengelabui penjaga bahwa dia adalah karyawan kapal. Akan tetapi penjaga di sana jauh lebih ketat dan lebih cerdas, yang tanpa babi bu Frank pun langsung ditembaknya lur. Tapi of course itu tidak berpengaruh baginya ya kan. Robin pun terkejut dan menganggap Frank sudah mati. Lalu dia memutuskan masuk ke dalam kapal dengan cara menyelinap ke salah satu mobil van yang diangkut ke sana. Sampai akhirnya Robin bertemu Frank yang menghabisi penjaga di ruang kontrol. Dan dia pun baru tahu jika Frank memiliki kekuatan tubuh yang sangat keras. Ruang kontrol pun berhasil diambil alih. Mereka melihat banyak pintu-pintu pengaman di setiap pos pemeriksaan. Dan Art sedang dibawa ke bagian bawah dek kapal. Frank pun akan menyelamatkan Art, sedangkan Robin diminta mengontrol buka tutupnya pintu. Namun jika terjadi suatu masalah, Robin harus segera kabur ke haluan kapal. Setelah itu Robin memencet 2 tombol darurat untuk menutup semua pintu yang menimbulkan alarm. Lalu satu persatu pintu pun dibuka agar Frank bisa sampai ke tempat penyekapan Art. Sedangkan Gardner memerintahkan Supangat untuk mengecek ruang kontrol. Dan karena pintu-pintu di lorong tidak kunjung dibuka, Supangat yang curiga pun langsung menenggak kapsulnya. Dan ternyata dia memiliki kekuatan otot super. It's about to get real noisy. Hatch AT. Get to ops. Find out why this alarm is going off. On it. Wait. Now wait. Tanpa disengaja Robin menemukan di mana Tracy berada. Namun sayang suaranya di TWS putus-putus dan tidak bisa didengar jelas oleh Frank karena dia sudah semakin jauh di bawah kapal. Lalu tiba-tiba Frank diserang oleh pria dengan kekuatan tubuh super lentur. Sementara itu Supangat berusaha menjebol pintu ruang kontrol. Dan yang terjadi, Robin, I'm losing you. This time beat awesome. Frank berhasil mengalahkan musuhnya, sedangkan Robin merusak layar CCTV dan segera kabur agar Supangat tidak bisa melihat keberadaan mereka. Di lain sisi, Art yang disekap masih dijaga oleh seorang prajurit dan dia memberitai tentang hewan paling kuat di muka bumi. Bukan singa, bukan beruang lur, melainkan udang pistol. Memang ukurannya kecil dan seperti tidak berbahaya, namun ketika menyerang, udang pistol mampu membuat gelembung kejut dengan kecepatan 100 km per jam yang disertai suhu 8.000 derajat lebih panas dari permukaan matahari lur. Ya, betul sekali. Art memiliki kekuatan mengerikan dari udang pistol yang akhirnya prajurit itu ketakutan hingga membuka borgolnya. Tak lama kemudian Supangat pun datang dan akan membunuh Art, yang untungnya Frank datang tepat waktu memberikan shotgun. Lalu Art pun berhasil membunuh Supangat. Most powerful animal on the planet, the pistol shrimp. And when it's all over, it's just Mr. Shrimp sitting there eating. Shockwave rips the flesh right off the bone. 8,000 degrees hotter than the surface of the sun. Made the right choice. Smart man. What the hell are you doing? Robin tidak kabur ke haluan kapal, melainkan OTW ke ruangan tempat Tracy disekap. Setelah menghantam prajurit musuh hingga pingsan, Robin pun menggunakan kartu aksesnya untuk masuk ke ruangan Tracy dan memberitahu bahwa ayahnya Art ada di kapal itu. Robin pun segera membawa Tracy pergi dari sana, dan Gardner yang tahu Tracy menghilang memerintahkan seluruh pasukannya untuk mencari para penyusup. Lalu Art pun akhirnya bertemu dengan putrinya di haluan kapal dan mereka langsung berpelukan. Mereka semua pun berusaha mencari jalan keluar, namun ada satu prajurit yang menelan kapsul lalu mengeluarkan kekuatan katak Wolverine, yaitu memunculkan tulang di tubuh sebagai senjatanya. Dan
Setelah mengalahkan prajurit itu, sayangnya Robin tertangkap dan Gardner mengancam akan membunuhnya jika Tracy tidak diserahkan. Art pun akan keluar menemui Gardner, sedangkan Frank diminta menjaga putrinya di dalam sekoci. Perlahan-lahan Art berjalan mendekat sambil dibidik oleh seluruh pasukan yang mengepungnya. Sampai akhirnya Art pun menelan satu kapsul pemberian Frank, dan disinilah kita melihat betapa mengerikannya kekuatan udang pistol, lur. Di mana gelombang kejut yang sangat panas bukan hanya melenyapkan peluru-peluru yang ditembakkan, tapi juga tubuh Gardner dan semua anak buahnya. Mamam, ya kan? Meski kekuatannya sangatlah dahsyat, namun resikonya juga sebanding, lur. Art pun terjatuh dan sakaratul maut. Lalu Tracy mengusap wajah ayahnya dan mengeluarkan kekuatannya semaksimal mungkin. Yang ternyata Tracy mampu menyembuhkan luka, bahkan menghidupkan semua makhluk yang hampir mati. Lalu, yang terjadi? Alhamdulillahnya Art masih hidup dan mereka semua pun pergi dari sana menggunakan kapal sekoci. Beberapa hari kemudian, Frank berencana akan mengungkap proyek kapsul power ke media serta orang-orang busuk yang telah disuap termasuk kaptennya Crane. Meski kapsul power masih tersebar dan oknum-oknum terkait masih bisa menjualnya, namun Art menganggap semuanya sudah selesai karena misi utamanya menyelamatkan Tracy telah berhasil. Di lain sisi, Robin diberikan truk milik Art juga uang yang sangat banyak untuk membiayai operasi ibunya serta memulai karir barunya sebagai rapper, lur. I'll have a long talk with my cats look for their next big story. Hey, you go to my truck. Make sure you check the trunk. You, Robin. I'm on this lonely song. Write royal bars with the. It's the first single from Riley featuring Tika. In another world, she just can't find some full way. She doesn't. Buyar, kalau kalian minum kapsul power, kira-kira mau kekuatan hewan apa, lur? Komen-komen di bawah. Assalamualaikum.